Honda Mobilio i-VTEC merupakan mobil keluaran PT Honda Motors Company yang diluncurkan pada awal 2013. Mobil ini digadang-gadang pada saat awal diluncurkannya merupakan pengalaman yang akan sangat luar biasa dimiliki oleh banyak kalangan keluarga ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk mendapatkan mobil yang irit dan juga nyaman. Nah, kira-kira seperti apa fiturnya? Dan kita ada di samping gua, udah ada Honda Mobilio tahun 2017. Mobil Honda Mobilio tahun 2017 ini tentunya banyak penyegaran. Penyegarannya di mana? Karena ini termasuk generasi yang paling muda dibandingkan generasi awalnya di tahun 2013. Nah, ini ada dua pilihan varian mesin, yaitu 1,5 L i-VTEC dan juga 1,3 L i-VTEC. Itu ada dua jenis bahan bakar, yaitu diesel dan juga bensin. Kalau kita lihat penyegaran ya, penyegarannya itu di mana sih? Kita bisa lihat dari lampunya nih, teman-teman. LED-nya ini sudah menggunakan masih halogen, tapi untuk listnya ini bisa dibilang ini sangat kekinian dan juga masih sangat worth it nih dipakai di tahun 2023 karena hitungannya ini masih good looking banget untuk sebuah mobil yang udah rilis itu kurang lebih berarti 6 tahun ya. Udah rilis 6 tahun tapi menurut gua masih eye catching. Di sini juga ada halogennya dia, udah ada halogen loh ya untuk mobil tahun 2017 ini ada halogen, lampu kabut, fog lampnya juga sudah ada, lalu grillnya ini memang bisa dibilang kalau si Mobilio ini bener adalah platformnya sama dengan Honda Brio. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat grillnya ini nggak jauh beda teman-teman sama Honda Brio ya. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini dan juga ada dua sensor parking yang juga bertengger di sini dan ya ini dia 2017. 2017 itu bisa dibilang adalah mobil yang sangat worth it ya dan untuk keluarga ya ini bisa dibilang bisa menjadi pilihan. Kita akan lihat bagian mesinnya dan kira-kira seperti apa dalamnya. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, kita langsung lihat bagian depan ataupun bagian dalam mesin dari Honda Mobilio tahun 2017 ini. Oke, udah dibuka ya. Bentar saya buka dulu. Oke. Ini udah CVT ya teman-teman ya. Jadi, nah ini dia. Menggunakan Honda i-VTEC. Ini sudah mempunyai tenaga sebesar 118 PS dan juga 145 Nm teman-teman. Memiliki transmisi di 5 kecepatan transmisi, bayangin. Ini untuk tahun 2017 ini bisa dibilang udah mumpuni banget. Nih, mesinnya juga udah CVT dan juga sudah menggunakan masih penggerak belakang ya teman-teman ya. Jadi masih ada tuh yang namanya fan bell-nya masih ada. Tapi menurut gua untuk tahun 2017 ini udah mumpuni banget karena memiliki tenaga yang cukup besar yaitu 145 Nm. Ini mesinnya ya. Jadi kalau mau lihat aja nih juga udah mumpuni banget untuk perjalanan jauh, bahkan untuk perjalanan dekat ini bisa dibilang akan sangat mumpuni. Kita akan lihat bagian samping dari Honda Mobilio tahun 2017 ini. Let's go. Mobil keluarga yang mumpuni. Kenapa gue bilang mumpuni? Kita lihat dari bagian sampingnya nih. Ini garis lekukannya ini tegas, teman-teman. Tegas banget, tegas. Semuanya bagus. Dari depan sampai belakang ini ada garis lekungan yang bisa dibilang untuk tahun 2017 ini menjadi primadona juga nih. Mobil-mobil dengan tipe seperti ini. Dengan di dalamnya yang cukup luas. Dan juga ini kalau kita ngeliat dari arah sini nih, ini terlihat banget nih. Lengkungannya yang sangat stylish dan juga dinamis. Untuk lampu spionnya, ini sudah retrak atau sudah otomatis dan sudah digabung dengan lampu sen yang ada di spionnya. Jadi, udah lengkap banget. Terus, untuk peleknya, dia menggunakan pelek ini single tone ya. Masih single tone. Cuma kalau mungkin ini ada tipe yang tertingginya, itu sudah alloy double tone. Ini menurut gua juga udah lumayan dengan ringnya berapa ini ya? Coba kita lihat. Oh, ringnya itu di
Oke, itu ada ring 15 ya teman-teman ya. Dengan ukuran ban di 185 untuk mobil MPV, dan memang penggunanya untuk di dalam kota ataupun untuk berpergian jarak dekat. Ini menurut gue udah cukup mumpuni dan bisa diandelin lah kalau kalian memang butuh mobil dengan kapasitas yang besar dan juga harga yang terjangkau. Oke, kita akan lihat bagian belakangnya seperti apa ya. Oke, sekarang gue udah ada di bagian belakang dari Honda Mobilio tahun 2017 ini. Ya, ini masih menggunakan Upin Ipin. Kalau kata Mas Sobat, ini Upin Ipin ya. Ini masih pakai antena Upin Ipin. Terus, ya ini gemuk-gemuknya ini, kalau gue ngeliat nih sekilas kayak Grand Livina ya. Ini kayak Grand Livina, hampir sebenarnya, cuma memang agak lebih lebarnya, nggak begitu besar. Ini agak lebih kecil dikit. Kalau Grand Livina memang lebih besar, tapi kalau ini ya cukup lah. Ini memang karena platformnya itu adalah Brio, jadi mungkin dia mengedepankan sisi dinamisnya kalau menurut gue. Nah, di sini sudah ada lampu LED belakang ya. Lampu rem belakangnya ini udah LED, jadi udah mumpuni banget, udah oke lah untuk mobil di tahun 2017. Terus juga ini lampu sennya masih halogen, nggak masalah. Lalu di sini ada chrome Honda Mobilio-nya. Ini yang menjadi ciri khas pada tahun itu karena ini mobil diminati keluarga banget. Bahkan waktu itu untuk mobil segini Honda bisa nyaingin mobil kelas Avanza yang waktu itu juga lagi rame banget untuk penggunaan online ya. Jadi untuk taksi online itu waktu itu sempat rame banget, dan Mobilio ini bisa bersaing juga nih sama mobil-mobil sekelas Avanza. Oke, kita akan lihat lagi untuk bagian ini wiper satu ya. Satu wiper, belum ada kamera mundur. Oh, sudah ada kamera mundur. Sudah ada kamera mundur teman-teman. Ini kayaknya emang bawaan sih. Ini udah ada kamera mundur yang cukup bagus, dan ada 2 sensor parking yang juga membantu ketika kita ingin parkir. Dan udah ada mata kucing yang kadang-kadang ini juga untuk mobil LCGC ataupun mobil yang di bawah 500 juta kadang-kadang juga nggak dilengkapin nih. Tapi di Mobilio 2017 ini sudah dilengkapin mata kucing yang cukup besar dan kayaknya bisa diandelin juga nih kalau misalkan lagi perjalanan. Kita akan lihat bagian bagasinya. Bagian bagasinya. Ya, untuk mobil tahun 2017 ini bagasi bisa dibilang sempit ya. Kalau misalkan semua penumpangnya penuh. Ini paling muat sekitar ya 5 liter lah. Untuk kalau volume barang itu 5 liter kayak masih cukup. Cuman kalau kita lihat ini, tapi bisa kalau misalkan nggak ada penumpang, ini bisa dimajuin dan kayaknya akan nambah space deh. Jadi kalau misalkan keluarga kalian ada 5 orang ya, ada 5 orang, terus ada anaknya juga, ini bisa dimundurin, nanti bisa buat nambah naruh space si barangnya. Tapi kalau misalkan kalian ada 7 orang ya memang harus mengalah nih, paling barangnya sedikit aja. Oke, kita akan lihat bagian interior dari Honda Mobilio tahun 2017 ini. Let's go. Oke, kita udah di bagian tengah. Ini adalah seat paling favorit ketika berkendara mobil. Biasanya untuk tuan dan ratu ya kan, ataupun untuk ibu kita, bapak kita, ini biasanya ada di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini tengkuk gua 90 derajat teman-teman. Dan gue coba pengen ngerebah sedikit gimana rasanya ya. Kita coba. Oke. Ini nyaman. Udah pasti nyaman. Dan untuk jenis jok yang sintetis seperti ini menurut gua ini joknya juga empuk dan juga enak buat digunakan. Lalu gimana untuk legroomnya? Nah, legroomnya ini untuk si drivernya agak maju ya teman-teman ya. Ini agak maju, dan kalau posisinya begini, untuk gua yang besarnya cuman segini gedenya, ini cukup nyaman dan bisa selonjor ini. Nih bisa selonjoran. Walaupun telapak kaki masuk ke dalam sana ya, tapi bisa selonjoran dan bisa dibilang ini menarik dan juga nyaman. Oke, di sini ada hand gripnya. Hand gripnya juga sudah sangat solid. Ini bagus nih. Lalu, nah keunggulannya dari Mobilio tahun 2017 ini, dia udah double blower nih ya. AC-nya udah di belakang, udah ada double blower. Ini udah ada 3 kisi-kisi dan volumenya bisa sampai ke 3 kecepatan AC-nya. Tuh, dengeran ya. Alright, ini udah, jadi udah nggak takut kepanasan lagi buat penumpang yang di bagian tengah ataupun yang di bagian belakang nih. Dia masih bisa menikmati sensasi dingin dari dual blower AC dari Mobilio. Dan
Di bagian sini ada holder, ini bisa naruh pocket ataupun bisa naruh majalah, ini bisa di sini juga. Dan ada bottle holder yang bisa digunakan untuk menaruh botol minuman yang cukup besar. Nah, ini bisa dimajuin juga, kita bisa adjust juga ketika kita berkendara. Nah, ini segini pun masih nyaman. Kita akan coba bagaimana rasanya sensasi berkendara dan juga menikmati bagian depan dari seat kemudi dari Mobilio tahun 2017 ini. Oke teman-teman, gue sudah ada di bagian depan atau setir kemudi dari Mobilio tahun 2017. Nah, apa aja sih keunggulannya? Udah pasti ini udah sistemnya udah ABS, lalu udah ada ABD, ada BA dan juga ada FSA yang sudah dilengkapi, yang sudah melengkapi dari Honda Mobilio tahun 2017 ini. Kelebihannya ada apa aja di sini? Udah jelas, ini udah ada head unitnya, dia sudah LED teman-teman. Ini udah touchscreen semuanya dan sudah bisa Bluetooth ya. Ini udah bisa Bluetooth tuh. Udah bisa Bluetooth, udah bisa USB, lalu udah bisa radio. Ini sudah LED atau sudah LCD. Ini juga merupakan keunggulan nih untuk Mobilio tahun 2017. Lalu untuk AC-nya ini sudah menggunakan AC digital yang bisa sampai tinggi nih kecepatannya. Tuh. Ini bisa sampai tinggi banget, sampai dingin banget. Ini juga ada extra cool-nya. Dan ini semua sudah menggunakan tombol yang soft touch, jadi cukup menarik dan juga ini merupakan keunggulan dari Honda Mobilio. Dan transmisi sudah menggunakan transmisi matic ya, jadi udah bukan manual lagi. Otomatis ini bisa menjadi pilihan untuk teman-teman yang kadang-kadang kan zaman sekarang masih ada yang belum bisa menggunakan transmisi manual. Ini udah matic, jadi udah nggak usah takut lagi. Lalu udah ada AC depan seperti ini ya. Lalu juga sudah soft touch ini untuk bagian dashboardnya. Ini sudah soft touch semua. Udah nyaman sekali dan juga sudah cukup sudah cukup bisa dibilang elit lah. Lalu kita menuju ke bagian speedometer, ini masih manual ya, jadi masih menggunakan jarum, belum digital, tapi ya nggak masalah karena indikator untuk kilometer dan juga ada jamnya ini udah digital ya, tapi masih oke lah, masih worth it banget digunakan. Lalu di setirnya ini sudah ada, kita bisa ngatur volume yang jelas. Ini bisa ngatur volume dari head unit. Lalu kita bisa ganti channel juga dan juga ada bisa ganti mode dari head unitnya. Ini bisa kita kendalikan dari sini. Lalu apalagi? Jadi ini sudah ada tool yang tentunya ini akan sangat mempermudah ataupun bisa kita kendalikan navigasi semua ruangan dari Honda Mobilio tahun 2017 ini. Kita langsung ke depan lagi yuk. Let's go. Nah, itu dia teman-teman, Honda Mobilio tahun 2017. Kuncinya apa dan worth it atau enggak? Ya tentunya, namanya mobil tahun 2017 pasti banyak kekurangannya juga. Yang tadi kita lihat bahwa bagian belakangnya juga itu agak sempit. Terus juga kondisi untuk instrumen kendaraannya juga tadi kayak joknya juga masih menggunakan karet sintetis ya. Tapi untuk mobil dengan range harga di 300 sampai 400 jutaan ini bisa jadi pilihan nih di tahun 2017 karena ini adalah generasi kedua yang hitungannya ini masih baru dan masih hangat banget buat digunakan di tahun 2023. Tapi kalau kalian pengen sewa, bisa langsung sewa aja di Sewa Mobilio by Trendcar. Linknya ada di bawah dan juga nih bisa kontak nomor di bawah untuk reservasi dan juga untuk bookingnya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Kali ini gue nggak test drive karena udah cukup panjang tadi videonya. Jadi gue cuman review untuk bagian eksterior, interior, dan juga untuk bagian mesin dari Mobilio tahun 2017. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.